Baik, ya. Sekarang kita awali dulu dari term at-tarbiyah, istilah at-tarbiyah, ya. Istilah at-tarbiyah untuk menunjukkan makna pendidikan. Istilah yang pertama itu adalah istilah at-tarbiyah, ya. Nah, sesungguhnya menurut seorang pakar pendidikan namanya Muhammad Munir Mursa, istilah tarbiyah itu adalah istilah yang baru dalam dunia pendidikan kita. Apa makna istilah baru? Berarti dulu itu belum mengenal. Padahal pendidikan itu kan sudah ada sejak masa Nabi, ya. Tapi istilah tarbiyah itu, ya, istilah tarbiyah itu adalah istilah yang baru muncul, ya, terlebih pada perempat kedua abad ke-20, ya. Penggunaannya dalam konteks pendidikan menurut pengertian sekarang tidak ditemukan dalam referensi klasik. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan klasik, ya, baik lembaga pendidikan yang lama maupun yang lain, maka tidak ditemukan istilah tarbiyah ini. Bahkan di masa Rasul itu tidak ditemukan istilah tarbiyah ini, maka Rasul menggunakan istilah ta'lim, ya. Sesungguhnya yang banyak dipakai itu adalah istilah ta'lim, ya, istilah ta'lim. Nah, di lain pihak istilah tarbiyah tampaknya merupakan terjemahan dari istilah Latin educare dan education, yang bahasa Inggrisnya adalah educate atau education. Konotasi kata ini menurut Naqib Al-Atas, Profesor Dr. Naqib Al-Atas, ya, yaitu menghasilkan, mengembangkan dari kepribadian yang tersembunyi atau potensial yang di dalam proses menghasilkan dan mengembangkan itu mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik dan materi. Jadi menurut Profesor Dr. Naqib Al-Atas, kata tarbiyah itu memang maknanya adalah mengembangkan, ya, mengembangkan, bertambah. Tapi proses menambahkan dan proses mengembangkan itu adalah sesuatu yang bersifat material, sesuatu yang bersifat fisik, ya, menurut Profesor Dr. Naqib Al-Atas. Istilah tarbiyah menurut pendukungnya berakar pada tiga kata, yaitu roba yarbu, berarti tumbuh atau berkembang, kemarin sudah, ya. Kemudian kedua robiya yarba yang berarti tumbuh dan berkembang, dan yang berikutnya adalah roba yarubu yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin. Roba yarubu, ya. Jadi istilah tarbiyah ini menurut pendukungnya ini berasal dari tiga kata, ya. Ada roba yarbu, ada roba yarba, ada roba yarubu, ya, yang memiliki arti masing-masing, ya. Makna dasar dari istilah tersebut, rob dan robiyah dan robba, tidak secara alami mengandung unsur-unsur esensial pengetahuan, intelijensi dan kebijakan yang ada pada hakikatnya merupakan unsur-unsur pendidikan sebenarnya. Menurut Al-Jauhari, kata tarbiyah, ya, dan beberapa bentuk lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Asma'i berarti memberi makan, memelihara, mengasuh, yakni dari kata ghoda yaghdu, ya, roba yarbu, yakni ghoda yaghdu, memberi makan, ya, memberi makan. Nah, ini maksud kata roba yarbu artinya demikian, ya. Maka ini menurut Naqib Al-Atas tidak cukup dan tidak cocok untuk, ya, mewakili makna pendidikan itu. Jadi menurut Naqib Al-Atas, kata tarbiyah itu tidak tepat untuk diartikan sebagai sebagai makna pendidikan. Nah, adapun tetapi menurut pendukung, ya, tentang istilah ini, artinya kelompok yang mendukung bahwa istilah pendidikan itu adalah tarbiyah, itu mereka juga mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti, ya, apa kata Rabbi dalam Quran surat Al-Isra, ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa kita semuanya, ya, doa untuk kedua orang tua kita, ya. Kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tuaku telah mengasihiku, merawatku, mendidikku, ya, semasa kecil. Ada ayat yang lain ada tentang kisahnya Fir'aun, ya, menjawab perkataan Musa. Fir'aun mengatakan, qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin, ya kan, alam nurabbika fina. Nah, alam nurabbika fina itu adalah perkataan Fir'aun, alam
alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Nah, ingat baik-baik ya dua istilah kama rabbayani dan nurabbita. Tentu kita tidak sedang memperdebatkan Al-Qur'an, tapi istilah tarbiyah apakah sesuai dan pas untuk dijadikan sebagai term atau istilah pendidikan ataukah tidak, maka perlu yang namanya perlu yang namanya bukti dan dalil yang tepat. Terlebih istilah tarbiyah ini adalah istilah yang baru muncul, ya kemunculannya pada perempat abad ke-20 ya, jadi baru-baru saja kan. Artinya dulu istilah tarbiyah ini belum dikenal. Betul, memang dalam Al-Qur'an ada istilah yang menunjukkan tarbiyah ya, kama rabbayani shaghira alam nurabbika fina walida. Tapi kalau kita lihat ya, betul apa yang disampaikan oleh Naqib al-Atas tadi, kata rabba yurabbi itu di dalam Al-Qur'an itu maknanya menumbuh kembangkan yang sesuatu yang bersifat fisik dan material. Misalkan ya, doa kita kepada orang tua, wa qur rabbirhamaka wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan baik, kama rabbayani shaghira. Apakah rabbayani di situ bermakna memberi pendidikan? Kalau kami menyimpulkan ternyata tidak ya. Kenapa kok tidak? Karena kita ini wajib berbakti kepada kedua orang tua. Tidak semata-mata karena mereka memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita, tapi lebih pada faktor material, faktor mereka telah memberi makan kita, mereka telah merawat kita, ya kan? Ketika sesuatu yang bersifat materi, sampai kalau mereka belum memberikan pendidikan yang baik pun, kita wajib berbakti kepadanya, ya kan? Maka kata Rabbayani di situ maksudnya adalah bukan memberikan pendidikan, tapi adalah maknanya itu adalah memberi makan dan lain sebagainya. Maka kan kita wajib berbakti pada orang tua, ya meskipun orang tua kita ini beda agama dengan kita, tidak memberikan pendidikan untuk kita, ya kan? Tapi telah memberikan makan. Maka Rabbayani di situ tuh alasannya bukan karena mendidik kita, tapi karena memberi makan, ya kan? Kemudian kalau istilah qala alam nurabbika fina, istilah Fir'aun ketika mengatakan kepada Musa, apakah Fir'aun maksudnya adalah mendidikmu? Ya tidak. Tapi maksudnya adalah Fir'aun itu membesarkan dari sisi materi, memberi makan, memberi tempat, memberi sakan, memberi pakaian dan lainnya. Sehingga kata tarbiyah di situ tepatnya adalah pada faktor fisik, ya. Maka pantaslah jika Naqib al-Atas tidak setuju kalau pendidikan itu diistilahkan sebagai tarbiyah, ya. Nah, siapa sih sebenarnya yang mendukung istilah ini? Ada namanya tokoh pendidikan Abdurrahman An-Nahlawi. Dialah seorang pendukung istilah tarbiyah ini. Dengan alasan, kata beliau, pendidikan berarti memelihara fitrah anak, menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya, mengarahkan seluruh fitrah dan bakat agar menjadi baik dan sempurna, bertahap dalam prosesnya. Maka istilah yang tepat untuk dipakai adalah istilah tarbiyah karena mencakup tiga hal tadi, ya. Nah ini jadi intinya kata tarbiyah tadi satu, ini istilah yang baru dalam dunia pendidikan, ya. Jadi dulunya tidak dikenal dengan istilah ini. Siapa yang mendukung istilah ini? Siapa namanya? Abdurrahman An-Nahlawi, ya. Yang kemudian Profesor Dr. Naqib al-Atas tidak setuju dengan istilah ini, ya, dengan istilah ini, sekalipun juga ada dalam Al-Qur'an, tapi maknanya itu tidak mewakili substansi daripada pendidikan itu sendiri. Karena kenapa demikian? Karena kata Rabba yurabbi tadi mengembangkan, menambah, tapi sesuatu yang bersifat fisik atau materi. Padahal dalam dunia pendidikan, proses pengembangan dan penambahan itu tidak hanya sesuatu yang bersifat fisik atau materi. Ini untuk istilah yang pertama, ya. Nanti kita lanjutkan istilah yang berikutnya.